سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرضين خصوصا إلى حضرة سلطان العارفين شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء تسعة وإلى حضرة سائر الأولياء العرب والعجم وإلى حضرة سائر الأولياء الإندونيسيا وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريق وإلى خصوصا إلى جميع المؤسسة الشرعية نهضة العلماء وإلى حضرة مؤسس مسجد نور الهدى وإلى حضرة صاحب الولاية كامل سهل وإلى حضرة خصوصا إلى حضرة Syekh Ahmad Al-Marzuki وإلى حضرة أحمد وإلى حضرة شيخنا مطهر الحبيب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah kajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih istiqomah untuk tholabil ilmi, kajian rutin setiap malam Selasa. Insya Allah majelis ini majelis yang paling mulia. Sebab apa? Setiap majelis Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat di majelis ini, tujuannya untuk memohonkan ampunan kepada kita semua yang datang, yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan dengan nanti selesainya majelis ini kita pulang dari rumah masing-masing, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir dan sehat batin, diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin.
keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun juga akan cinta kepada kita. Dan insya Allah dengan rasa cinta itu akan menjadikan kita nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua nanti kelak dikumpulkan di jannahnya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiqin, para syuhada dan para alim ulama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini masih mengkaji tentang nama-nama Nabi dan Rasul Allah atau 25 Nabi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami dan yang wajib kita imani. Maka pertemuan pada malam hari ini insya Allah kita mengkaji bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malam hari ini kita sudah membahas, kemarin sudah kita bahas 5 Nabi dan Rasul Allah, yakni Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Malam hari ini kita membahas atau mengkaji Nabi Ibrahim, yaitu Nabi yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wajada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahi qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawil fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika wal mustahilu diddu kulli wajib fafadli khamsina bihukmin wajib tabdil khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqi wa tanimhum adamun idrisun nuhun hudma salih wa ibrahimu kullu muntaba lutun wa ismailu ishaku kada
Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji bersama, kita pahami bersama terkait dengan kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Karena Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu Nabi Allah, Rasul Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki ketabahan. Kenapa? Karena beliau itu satu dilahirkan di zaman jahiliyah, di zaman di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikisahkan sejarahnya adalah ada seorang raja yang namanya Raja Namrud. Dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai sesembahannya. Maka diceritakan, diisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu dilahirkan di salah satu kota di sekarang mungkin bisa disebut dengan kota Irak, negara Irak ya, negara ya, bukan kota. Beliau dilahirkan berada di situ. Maka di saat beliau sebelum dilahirkan, karena ini masih zaman jahiliyah, zaman yang memang di saat itu tidak ada kenabian, tidak ada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala itu terdengar ya, suara atau Raja Namrud itu pernah mendengar bahwa suatu saat akan lahir seorang laki-laki, yang laki-laki itu nanti akan menjadi musuh Raja Namrud. Dan pada akhirnya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir itu orang-orang atau pengikut daripada Raja Namrud yang diperintahkan oleh Raja Namrud supaya anak yang jenis kelamin laki-laki dibunuh. Karena apa? Khawatir, tidak ingin ada kelahiran seorang laki-laki yang nanti menjadi musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, musuh Nabi Raja Namrud. Maka semua laki-laki yang ada di zaman itu semua dibunuh. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dikala dilahirkan didelik ke karo bapak ya, sehingga tidak diketahui keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh pasukan-pasukan Raja Namrud. Sehingga dikala itu untuk menghilangkan, untuk menanggulangi supaya tidak ada atau tidak terjadi munculnya atau kelahiran seorang laki-laki, dikala itu juga kaumnya Raja Namrud ya, yang sudah beristri, sudah bersuami, di saat itu tidak boleh kumpul karena dia khawatir. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dilahirkan dalam keadaan selamat. Tidak ada yang tahu keberadaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di saat-saat masyarakat di zaman itu, di zamannya Raja Namrud, semuanya dalam keadaan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang disembah adalah berhala, matahari. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim juga bingung. Ketika beliau sudah beranjak dewasa, beliau melihat keadaan, melihat kondisi di zaman itu, zamannya Raja Namrud, semuanya menyembah seperti itu.
Sehingga Nabi Ibrahim juga mencari siapa toh sebenarnya yang menciptakan itu. Sing nyiptake matahari, sing nyiptake bulan, sing nyiptake bintang. Itu siapa? Makanya dicari. Sehingga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu beliau ketika dalam rangka mencari, itu ketika beliau berada di luar melihat matahari seakan-akan apakah itu Tuhan. Dia melihat bintang, apakah itu Tuhan? Dia melihat benda apapun seakan-akan dia mengatakan apakah itu Tuhan. Maka dari petunjuk Allah SWT, salah satu di antara petunjuk Allah SWT bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di samping beliau itu memiliki gelar ulul azmi, beliau juga punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Beliau bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Jadi beliau itu membawa seekor burung, sampai burung itu dibunuh nanti gepeng. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung itu bisa bernyawa dan bisa hidup kembali. Maka ini dengan salah satu keyakinan bahwa Tuhan yang hak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bukti mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam seluruh badannya tidak terbakar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bagian atau salah satu ayah yang menjadi suri tauladan terhadap anaknya. Salah satu suri tauladan. Maka Nabi Ibrahim sampai disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Beliau memiliki keteladanan yang sangat luar biasa terhadap anaknya. Beliau diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul. Kurang lebih usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 175 tahun. Sangat gigih, sangat semangat beliau ketika diperintah, diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti apa yang menjadi angan-angan seorang Najah Namrud tadi. Karena Najah Namrud itu pernah bermimpi tadi. Dia bermimpi suatu saat akan lahir seorang laki-laki yang menjadi musuhnya. Maka terjadi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang yang pertama kali berani terhadap Raja Namrud. Orang yang pertama kali berani dan menentang ajaran Raja Namrud. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara keberaniannya beliau ketika Raja Namrud beserta bala tentaranya sedang keluar dari daerahnya, sedang berburu, maka di situ ada patung. Di sekitar itu banyak patung-patung, yang patung itu akhirnya dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih disisakan patung satu yang sangat besar, patung sing paling gede disisakan, dikalungi kapak nek cara-cara. Nah ini
salah satu keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam di kala itu. Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu puja-puja? Gitu. Sehingga pada saat itu kaumnya Nabi Raja Namrud sebagian tertarik dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjawab dengan pertaraan Raja Namrud. Artinya orang-orang berpikir, oh iya ya, apa ya bener wong patung sing benda mati kok iso mateni. Nah, dia berpikir, oh berarti memang pada saat ini saya salah memilih dan memuja yang namanya patung. Sehingga pada akhirnya di antara rakyat atau masyarakat yang pada saat itu ikut dengan Raja Namrud, karena masyarakat pada itu memang takut, karena termasuk raja yang sangat beringas. Ketika ada persoalan itu, ada jawaban itu, maka masyarakat pada saat itu ya, sudah mulai berpikir, oh ternyata yo enek bener ya. Nek umpama aku nyembah patung, nyembah benda mati iki ya ora pantes. Wong aku sing termasuk diberikan akal, diberikan apa-apa. Artinya antara saya dengan patung itu kan ya sangat jauh. Nah, maka dengan adanya itulah banyak masyarakat yang sudah mulai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia beralih yang dia sembah tidak patung-patung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Maka beliau sampai dijuluki gelar ulul azmi karena kegigihan, ketabahan ketika menghadapi Raja Namrud di kala itu. Dan ini memberikan satu kisah yang sangat luar biasa terhadap kita semuanya. Sampai perjalanan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan dakwahnya dari tempat satu ke tempat yang lain, sampai beliau di usia yang sudah sepuh belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah. Beliau kepingin mendapatkan keturunan, karena keturunan itulah nanti yang akan menjadi pengganti daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu berdoa memohon, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Nah, beliau selalu mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami keturunan, berikan kami anak. Keturunan anak yang bagaimana minas sholihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi tiap hari beliau berdoa. Maka doa ini perlu, doa ini bisa kita baca setiap hari. Setiap ba'da sholat ini selalu dibaca untuk mendoakan anak kita semuanya. Rabbi habli minas sholihin. Ini selalu kita baca, karena memang ini doa yang sangat luar biasa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus menerus beliau tidak pernah berhenti untuk memohon, berdoa kepada Allah. Makanya yang namanya doa itu tidak boleh bosan. Nah, kita bosan ya sudah, pupus harapannya. Jadi memohon kepada Allah itu satu, tidak boleh bosan. Jangan menganggap berharap atau punya anggapan bahwa saya sudah berdoa bertahun-tahun, sudah berdoa lama kok ya turun diparingi. Jangan pernah anggapan itu.
Kita terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ojo nganti jelek. Tidak boleh jelek. Nah, terkadang kita itu kadang-kadang jelek. Donga wis suwe kok ya ora diparing-paring itu ya. Gitu. Ini sifat manusia. Artinya apa? Bahwa kita berdoa itu diuji karo sing gawe urip. Kuat ora, tak uji. Gitu loh. Jadi berdoa, terus berdoa, minta kepada Allah yang terbaik. Maka berdoa ya nyuwun sing apik-apik. Tidak bisa pakai bahasa Arab, yo pakai bahasa masing-masing. Yang kira-kira bahasa itu bisa dipahami oleh kita. Nah, maka yang jenengin jaluk kan kudu mudeng sing dikarepke. Mereka nganggo bahasa Arab orang mudeng sing dikarepke ya ora tekan. Maka doa ya sesuai dengan kemampuan kita. Ora wajib nganggo bahasa Arab, basa Jawa angsal, basa Indonesia angsal. Basa napa mawon angsal. Berdoa ya, terutama tadi Robbi habli minas sholihin, kita mendoakan kepada anak-anak kita semuanya. Jadi berharap kepada Allah SWT tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, maka antara lisan dan hati menyatu. Ya, kadang-kadang kan kita lisane ndonga ning atine ning Semanggi, ning Klidian. Niki, bila menyatu antara lisan dan hati, artinya apa? Berusaha untuk khusyuk. Berdoa kepada Allah berusaha untuk khusyuk. Sejenak kita, hati kita, lisan kita terfikirkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jenenge ndonga njaluk ya khusyuk. Mun jenengan nyuwun kalih sinten mawon iki kudu nganggo cara. Termasuk niku khusyuk, kemudian ya ngangge akhlak, ngangge tata krama. Ndonga niku sing apik lungguhe nggih sing sopan kan. Ndonga karo sikile diangkat kene siji ya niki jenenge tidak punya sopan santun. Ya ora diadab. Jenengan ajeng nemoni Pak Lurah karo ngenten iki mesti ora dikeki apa-apa. Wih, niki Pak RW malah goleke gebuk sikil salah kira. Ya sikile. Niki, jadi pentingnya kita berdoa, memohon kepada Allah. Insya Allah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah. Karena ini merupakan janji Allah. Doa nopo mawon insya Allah dikabulkan. Ya, cuman kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan kita. Karena pada hakikatnya doa itu adalah merupakan ujian buat kita. Seberapa jauh orang ini mampu memohon kepada. Maka Nabi Ibrahim ini merupakan salah satu contoh. Beliau sampai berdoa sehingga akhirnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusia 100 tahun baru diberi momongan, baru diberi putra yang dikasih nama Nabi Ismail alaihi salam. Ini. Maka beliau pun juga tidak pernah lepas dari doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang selalu menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan saya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal du'a, terimalah doa kami. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doa dua ini kalau panjenengan mampu untuk mendawamkan, mampu untuk selalu dibaca, insya Allah putra putri panjenengan dados putra putri ingkang sholih dan sholihah, dan mampu menjalankan, menegakkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang sangat luar biasa. Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nek jenengan sudah apal di sebelum sholat malah dibaca. Sebelum takbiratul ihram saya selalu baca itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nembih niat sholat. Kenapa? Supaya kita ditetapkan, diteguhkan oleh Allah untuk selalu menegakkan sholat, bahwa sholat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha. Maka ketika kita sebelum takbir Allahu Akbar kan kita selalu ingat Rabbi ja'alni muqimas sholat. Oh, saat ini saya sedang sholat kan begitu. Nah, maka sholat kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang harus ditinggalkan, yaitu perkara dunia ketika kita sedang sholat. Nah, maka diawali dengan itu. Banyak para ulama ketika sholat diawali dengan bacaan itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Nabi Ismail atau Ismail yang masih kecil, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, di saat senang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah. Maka Ismail kecil ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di salah satu tempat yang tempat itu sangat gersang. Maka dulu Arab itu gersang, tidak ada kehidupan. Maka Arab itu termasuk napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berada di yang sekarang disebut Ka'bah itu. Maka Ka'bah itu adalah rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikala itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, maka istri dan anaknya ditinggalkan di lembah yang sangat gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada wit-witan, wanek banyu. Karena pada saat itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu istri yang taat kepada Nabi Ibrahim dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri ditinggalkan mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, engkau benar meninggalkan aku di tempat yang sangat sepi, tidak ada kehidupan. Maka Nabi mengatakan, kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam memasrahkan istri dan putranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istrinya mengatakan, ya Nabi Ibrahim, kalau memang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan. Dan saya yakin engkau tinggalkan di sini karena saya punya Allah, kita punya Allah. Insya Allah Allah yang akan memberikan kecukupan. Insya Allah Allah yang akan memberikan kehidupan. Maka ditinggallah Ismail dan istrinya, ditinggal untuk dakwah. Sampai padahal itu seneng-senenge orang tua hadirnya seorang putra. Tapi karena merupakan ini syariat Allah, merupakan perintah Allah, maka dia lakukan. Karena sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah. Maka sehingga akhirnya apa? Maka salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ibadah haji, itu juga merupakan kisah atau sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Enek Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada yang namanya makom, bukan makam, tapi makom. Makom itu tempat pijakan. Ketika
Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah menggunakan tempat pijakan. Kalau sekarang ya nganggo ondo. Dulu yang namanya makam Ibrahim itu sangat dekat sekali dengan Ka'bah. Dulu. Nah sekarang dirubah agak jauh dari Ka'bah. Kenapa? Karena supaya tidak terganggu orang-orang yang pada saat itu sedang tawaf. Jadi agak digeser. Ya, dulu dekat sekali karena memang itu tempat pijakan untuk membersihkan Ka'bah. Sekarang agak digeser karena tujuannya itu. Nah termasuk di situ juga ada sumur. Gitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya Nabi Ismail di kala itu memang tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi Ismail alaihissalam di kala itu mungkin lapar atau mungkin dahaga ngelak, sehingga beliau menangis. Akhirnya ibunya mencari air, maka disebut Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di situ digunakan untuk syariat ritual haji namanya sa'i. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali kelilingan tidak menemukan apa-apa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaki Nabi Ismail atau kaki Ismail yang masih kecil menghentakkan tanah, maka munculnya air yang sangat luar biasa yang akhirnya sekarang menjadi air Zam-Zam. Maka air itu dekat dengan Ka'bah. Itu andaikan air itu mungkin tidak ditutup, ya repot. Orang yang sedang tawaf akan kesulitan untuk melewati itu, sehingga ditutup, dialirkan. Maka di situ ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat ketika Nabi Ismail di situ. Nah ini kisah-kisah ini adalah merupakan millata Ibrahim. Berarti agama Nabi Ibrahim yang diadopsi oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Disebut haji, ritual haji dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu kan, termasuk tawaf. Nah, itu juga Nabi Ibrahim dulu melakukan itu. Maka menjadi syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi salam. Nah ini kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangannya. Ya. Setelah Nabi Ismail dewasa, maka Nabi Ibrahim pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beranjak dewasa, sudah akil balik, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Coba jeneng bayangke. Ini merupakan ujian yang sangat luar biasa. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah merupakan nabi atau merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang taat kepada Allah. Maka kalau memang itu perintah Allah, bahkan Nabi Ismail ketika ditanya bahwa saya bermimpi untuk membunuh, untuk menyembelih kamu, disampaikan langsung kepada Nabi Ismail. Ini tertulis dalam Al-Quran. Maka ada istilah Arafah, tanggal 9 Arafah, ada tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar, hanya penyembelihan. Itu juga kisah daripada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Maka yang pertama, mimpi pertama adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah, disebut Tarwiyah. Artinya apa? Nabi Ibrahim pada saat itu dalam kebimbangan. Ini merupakan mimpi dari Allah atau bukan. Ini sampai beliau termenung. Kemudian yang kedua, beliau juga mimpi dan mimpinya sama, maka disebut Arafah, mulai mengenal mimpi, ya. Nah, mengenal
mimpi. Oh, mimpi ini ada kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala karena mimpinya antara pertama dan kedua sama. Maka disampaikan oleh Nabi Ismail, ya Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh kamu, untuk menyembelih kamu. Karena Nabi Ismail merupakan salah satu anak yang soleh. Wahai bapakku Nabi Ibrahim, kalau memang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Ini luar biasa. Dan akhirnya ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ujiannya lulus. Nabi Ibrahim beserta putranya bernama Nabi Ismail lulus ketika penyembelihannya. Tidak langsung yang disembelih oleh Nabi Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk mengganti. Maka pada saat penyembelihan itu ada yang mengatakan Nabi Ismail ketika disembelih itu lehernya tidak mempan, karena di dalam leher itu dikisahkan, jadi beberapa pendapat ulama itu terdapat besi, sehingga besi itu tidak mampu untuk menembus pedang. Ada kisah langsung bahwa Nabi Ismail langsung diganti oleh kambing atau domba. Ini dua versi, jadi pendapat para ulama. Ini salah satu kisah yang sangat luar biasa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semua ini memang merupakan ajaran atau merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sekali-kali itu menguji hambanya, ya, menguji hambanya betapa keimanannya seorang hamba, seberapa keimanannya itu juga kadang-kadang kita diuji. Maka wong urip niku tidak lepas dari ujian Allah. Nek ora pengen diuji kali Gusti Allah, ya mati wae. Kan begitu. Artinya orang hidup itu penuh dengan ujian, penuh dengan niki-niki man ning donya piye sifatnya semuanya adalah ujian. Lah ujian itu kadang-kadang ujian apik, kadang-kadang ujian sing ora apik, tinggal kita kuat enggak. Maka ketika kita mampu untuk melewati ujian-ujian Allah, maka kita akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu menjalani prosesi kehidupan yang memang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ujian kepada hambanya itu ya sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak terus dikai ujian sing kira-kira wong kuwi janjane tingkatane gak kuat. Jadi ada ujiane kiai, ujiane ulama, ujiane masyarakat awam itu beda-beda. Maka semakin kuat imannya, semakin tinggi imannya, ya semakin besar ujiannya. Gitu. Termasuk kiai ulama ini ujian oke. Salah satu ujian niki sing sudah terjadi, panjenengan sudah bisa melihat di televisi. Ujiane ulama disebut ulama atau ujiane ustadz. Yang terjadi di televisi adalah apa? Perempuan gitu. Niki salah satu ujian yang diuji oleh Allah. Keimanannya kuat enggak, diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Mula jenengan diberi ujian, ya bismillah. Karena kehidupan itu tidak lepas dari ujian. Berarti orang nek ceritane wong urip ki lurus mawon ora enak, mesti ana minggoe. Garek minggoe kanan apa kiri. Kirine bablas apa mandek. Gitu. Nah niki ujian. Maka monggo semuanya dalam kehidupan ini kita sikapi dengan baik. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mas kita yakin itu, insya Allah hidup kita akan tenang. Oke. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah singkat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau
dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, ya, bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beliau bisa melewati ujian itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya juga ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu bisa kita lewati. Maka yang penting tadi kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong urip itu tidak lepas dari berdoa. Maka ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir ya usaha, sing ketok mata usaha batin, kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam hidup kita ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini bisa menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kisah Nabi Ismail yang telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bertubi-tubi ini. Mari majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.